Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021 berjudul Dipakai untuk Kemuliaannya. Bahan bacaan kita terambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Anda mungkin pernah mendengar istilah Kristen kapal selam atau Kristen helikopter. Kedua istilah ini dipakai untuk menggambarkan bentuk pelayanan orang Kristen kepada Tuhan. Apa maksudnya? Sebagaimana kapal selam yang beroperasi di dasar laut sehingga tak terlihat dan tersembunyi, demikian juga ada orang Kristen yang memilih hidup demikian. Hidup tenggelam, tersembunyi, merasa nyaman berdiam diri untuk tidak melayani Tuhan. Lalu ada juga helikopter yang beroperasi di atas untuk melihat, untuk memantau. Demikian juga ada orang Kristen model demikian. Orang Kristen model ini banyak bicara mungkin tentang kekristenan, pelayanan. Bahkan mungkin dia adalah seorang penilai, seorang evaluator yang handal. Padahal sebenarnya dia juga tidak melakukan apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Termasuk model seperti apakah diri Anda? Allah tidak merancang kita untuk menjadi orang Kristen dengan dua model demikian. Lalu apa yang menjadi rancangan Allah bagi kehidupan kita? Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini ditulis dalam konteks keselamatan oleh anugerah Allah. Dengan demikian, salah satu tujuan tertinggi dari anugerah keselamatan yang kita terima dari Allah adalah supaya kita melakukan hal yang baik, yang berkenan dan yang mulia bagi Allah. Dengan cara apa kita dapat melakukan hal yang baik, yang berkenan dan yang mulia bagi Allah? Tentu saja melalui kehidupan yang melayani Allah. Kehidupan yang melayani Allah adalah sebuah tanda kehidupan yang mengerti maksud dan rancangan Allah yang kekal. Pertanyaannya, untuk pelayanan seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada Allah? Saya tertarik dengan kehidupan Yohanes Pembaptis sebagai salah satu teladan hidup seseorang yang melayani Allah. Beberapa catatan Injil menjelaskan kehidupan Yohanes Pembaptis yang unik, yang menarik, sekaligus juga misterius. Kehadirannya selalu ditunggu dan dinantikan. Dirinya selalu berbicara keras dan tegas akan kedatangan Kristus Yesus yang adalah terang dunia. Dia sadar perannya sebagai seorang saksi sekaligus pentingnya berita yang harus dia sampaikan. Hal ini membuatnya secara konsisten, secara terus-menerus berkata bahwa dirinya bukan Mesias. Dia juga bukan Elia dan dia juga bukan Nabi yang akan datang. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang saksi yang diutus oleh Allah. Dirinya hanyalah seorang pelopor memberitakan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengerti posisi, mengerti kedudukan serta rencana Allah bagi kehidupannya. Ia tahu kapan harus muncul, kapan harus juga menarik diri. Maka dia bersedia untuk dilupakan dan diabaikan. Dalam satu kesempatan dia berbicara bahwa ia harus makin kecil dan Kristus harus makin besar untuk menggambarkan pengertiannya yang dalam akan rencana Allah bagi hidupnya sekaligus kebesaran jiwanya dalam melayani Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah contoh nyata seorang yang hidupnya dipakai bagi kemuliaan Allah. Bagaimana dengan saudara? Allah memiliki rencana bagi setiap kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Pertanyaannya, maukah Anda meresponinya? Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang siap sedia mempersembahkan hidup kami untuk kami dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu sebagai respon kami atas besarnya anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami.
Jadikan kami Tuhan pelayan-pelayan-Mu, di mana Tuhan tempatkan kami hari ini. Mampukan kami untuk terus bersaksi tentang Engkau, dan melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.